Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas yang dilakukan PPKD selaku perangkat desa setelah kepala desa menetapkan kebijakannya, yaitu rancangan peraturan desa tentang APBD desa menjadi peraturan desa. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, pedoman kita terhadap pelaksanaan seperti yang disampaikan di awal video tadi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana ketika kepala desa sudah menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBD desa menjadi peraturan desa, yang artinya sudah melewati proses dari evaluasi bupati atau wali kota. Nantinya kepala desa akan melaksanakan sebagaimana amanat yang disampaikan di pasal 45 ini, di mana nantinya kepala desa akan menugaskan KAUR dan kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya menyusun DPA paling lambat 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBD desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa ditetapkan. Karena DPA itu sendiri adalah rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan yang terakhir rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya itu otomatis sudah ada pada aplikasi Siskudes, yang mana nanti KAUR kasih pelaksana kegiatan tinggal lakukan cetak saja. Kita kali ini akan mencoba mensimulasikan pelaksanaan penginputan DPA, baik itu pendapatan, rencana kegiatan, dan pembiayaan pada aplikasi Siskudes sebagaimana amanat pasal 45 di Permendagri 20 tahun 2018 tadi. Maka sekarang kita akan beralih untuk mensimulasikannya pada aplikasi Siskudes. Nah, yang pertama kita masuk dulu di menu data entry, penganggaran untuk anggaran kas desanya. Selanjutnya nanti kita input dulu pendapatannya. Oke, di sini masih kosong. Kita klik load terlebih dahulu dan pilih yes. Nah, semuanya ini sudah muncul. Nantinya kita klik ubah. Misalkan dana desa dari 703.651.000 ini tahap satunya direncanakan masuk ke rekening desa pada bulan Maret dan hanya masuk yaitu 500 juta rupiah. Selanjutnya di bulan Juli untuk dana desa direncanakan akan masuk ke rekening desa sebesar 203.651.03 kali, dan selanjutnya pilih simpan. Oke, bisa kita lihat jumlah terminnya ini sama dengan jumlah anggarannya. Begitu juga nanti untuk pendapatan bagi hasil pajak, alokasi dana desa, bunga bank. Ini nanti akan diinput satu persatu di menu bulan pencairannya, yang mana ini adalah perencanaan uang masuk ke rekening desa. Kita coba simulasikan lagi untuk alokasi dana desa. Kita pilih ubah. Misalkan di bulan Mei di sini adalah 500 juta akan masuk ke rekening desa. Selanjutnya masuk lagi ke rekening desa, kita simulasikan 60 juta itu di bulan November, 60.106.900, dan selanjutnya kita pilih simpan. Nah, di sini jumlahnya atau sisanya itu 0, yang artinya penginputan bulan perkiraan masuk ke rekening desa di pendapatan DPA itu tidak ada selisih. Berikutnya kita akan coba mensimulasikan untuk penginputan DPA di belanjanya, yang mana penginputan DPA di belanja ini dilakukan KAUR kasih pelaksana kegiatan dalam hal merealisasikan kegiatannya sesuai bidang dan tugasnya. Kita coba mensimulasikannya. Kita tutup dulu, selanjutnya kita masuk di menu belanja. Nah, sekarang kita coba di belanja penyelenggara pemerintahan desa. Kita klik 2 kali, misalkan penghasilan tetap.
Selanjutnya kita klik load. Oke, akan muncul. Nah, ternyata untuk penghasilan tetap kepala desa ini dirapel. Jadi misalkan penghasilan kepala desa ini 3 juta rupiah untuk 1 bulannya dan akan dirapel di bulan Maret. Maka 3 juta rupiah itu akan dijadikan satu semua angkanya dengan penambahan kumulatif Januari, Februari, Maret. Jadi di bulan Maret ini adalah 9 juta rupiah. Oke, karena dia rapelan antara bulan Januari, Februari, dan sekaligus Maret. Berikutnya barulah di bulan April akan normal kembali. Dan selanjutnya di bulan Mei juga 3 juta akan normal kembali sampai di bulan Desember. Kita pilih simpan, selanjutnya di tunjangan itu sama penginputannya seperti disimulasikan tadi. Yang pasti ketika menginput belanja ini berbicara kapankah uang itu di SPP-kan oleh KAUR kasih pelaksana kegiatan. Berikutnya dalam hal pelaksanaan kegiatan itu memang sebenarnya harus menyesuaikan dengan uang masuk yang kita input awal tadi. Namun ketika pemerintah desa itu menginputnya sebelum uang masuk di penginputan di awal video tadi, maka artinya pemerintah desa itu melaksanakan kegiatan dengan anggaran silpa. Kita simulasikan terkait pelaksana kegiatan pembangunan desa yang menggunakan silpa dalam penginputan DPA-nya. Dimana di sini kita tutup dulu. Kita lihat di pendapatan. Oke, dana desa itu akan masuk pertama kali di bulan Maret. Sedangkan kita masuk di belanja, kita masuk di bidang pembangunan. Kita masuk di kegiatan posyandu. Oke, selanjutnya kita lewat dulu. Nah, di sini sebenarnya pelaksanaan posyandu ini jika menunggu dana desa tahap 1 masuk itu akan diinput di bulan Maret. Namun karena menggunakan silpa tahun lalu, maka penginputannya itu bisa di Januari atau Februari. Karena silpa sendiri uangnya artinya sudah ada. Kita ambil contoh misalkan di posyandu ini kita akan belanja obat-obatan. Kita klik ubah 11.300.000, kita buat di sini misalkan 5 juta rupiah. Oke. Selanjutnya kita masuk di bulan Mei yang artinya sudah dana desa itu tahap 1 masuk ke rekening desa. Dan selanjutnya di bulan Mei adalah 6.300.000 rupiah. Selanjutnya pilih simpan dan tidak ada sisanya. Jadi begitulah terkait dengan penginputan DPA di menu anggaran kas desa. Ketika semuanya sudah diinput, nantinya pemerintah desa tinggal lakukan cetak di menu pelaporan. Kita coba mensimulasikan mencetaknya. Kita tutup dulu, kita keluar, dan kita masuk di menu laporan. Kita masuk di menu penganggaran, dan bisa kita lihat di sini ada DPA rencana kegiatan dan rencana kegiatan dan anggaran RAK rencana anggaran kas desa. Kita klik dulu RAK-nya. Kita pilih kecamatannya dan kita pilih desa yang kita simulasikan. Misalkan di sini kita lakukan cetak, oke, di draft. Nah, selanjutnya bisa terlihat inilah hasil penginputan kita tadi, di mana untuk dana desa ini rencananya di bulan Maret akan masuk 500 juta rupiah. Berikutnya kita close dulu dan kita masuk di rencana anggaran dan kegiatan. Kita lakukan cetak. Nah, ini juga nanti akan dicetak oleh KAUR kasih pelaksana kegiatan karena dia perlu meminta verifikasi sekdes dan disetujui oleh kepala desa, di mana di data ini nantinya 9 juta rupiah akan diserahkan kepada kepala desa dalam hal rapelan penghasilan tetap kepala desa yang setiap bulan 3 juta dari Januari, Februari, dan Maretnya. Dan setelah dilakukan cetak dan penandatanganan dokumen hasil penginputan anggaran kas desa yang kita simulasikan tadi, maka itulah yang menjadi panduan KAUR kasih pelaksana kegiatan dan KAUR keuangan dalam merealisasikan baik itu pendapatan dan belanja atas APBD desa yang sudah ditetapkan kepala desa
dari rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.